Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pertama-tama saya ucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum. Karena baru pertama Taqabbalallahu minna wa minkum karena ini pertama kali Hikari mengadakan webinar setelah bulan Ramadan ya. Eh, Kemudian pada webinar kali ini temanya adalah bijak kelola uang hidup lebih tenang. Insya Allah akan dengan narasumbernya Pak Fuzian Sahbaktiar yang sudah siap ya Pak ya. Adalah praktisi investasi dan keuangan yang bekerja di PT Innoak Politekno Indonesia. Pak Fuzi ini S1 sampai S3-nya di Tokyo University. Silakan Pak Fuzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya mohon izin untuk bisa dijadikan host Oh untuk iya, bisa belum sharing filenya. jadi host ya. Hmm. Ya baik, apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah. Oke baik. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama terima kasih kepada pihak Hikari yang sudah mengundang saya untuk mengisi di acara kesempatan kali ini yang terkait dengan cerdas finansial. Bijak kelola uang, hidup lebih tenang. Ya sebelumnya ya saya perkenalkan diri lagi ya. Eh, Ya, silakan. Nama saya Fuzian Sabahtar, bukan Bahtiar Bu, Oh, maaf, Afwan. tapi bapak saya Bahtar Bahtiar. Ya, jadi saya kelahiran Jakarta tahun 75, pendidikannya dulu di SD Negeri 1 Ciputat, kemudian ke SMP 85 dan SMA 34 di Pondok Labu. Dan alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk bisa eh, kuliah ya di luar negeri, mendapat beasiswa. Saya kuliah di University of Tokyo Mechanical Engineering. Waktu S1 dapat beasiswa dari Mitsui, S2 dari Sagawa, dan S3 dari Honjo. Ini semuanya perusahaan Jepang. Spesialisasi saya adalah di bidang biomechanics atau non-linear finite element method atau computer aided engineering. Ya setelah lulus S3 saya bekerja di perusahaan Jepang di bagian R&D-nya, dan sejak tahun 2013 saya bekerja di anak perusahaannya di Indonesia ya, di PT Innoak Politekno Indonesia. Nah, ini saya sudah menikah dengan 3 orang anak. Ini mohon maaf fotonya foto agak lama. Ini perusahaan saya sekarang Innoak. Ada yang tahu Innoak? Dulu kayak pernah dengar sih. Ada yang pernah dengar? Tadi Ya, ini nggak ada yang kenal nih Innoak dengar nih. ya kan dengar ya. Tambah Ada Pak, saya Iya, Pak. dengar ya. Oh iya, Mas Sahidin jualan ini ya, Innoak juga ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Iya, ini Innoak Alhamdulillah ini. ikut bergabung sama Bu Deni, Pak. Oh, Bu Deni ikut juga, Masya Allah. Ya, jadi Innoak terkenal dengan kasur ya. Iya, perusahaan ya kasur Kasur ya. busa Innoak. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan top brand ya di apa namanya di dunia kasur busa. Alhamdulillah saya juga apa namanya ya tadi sudah diperkenalkan ya, mungkin ya saya pernah nongol sedikit di majalah tapi nggak terkenal ya, majalah marketing. Ya alhamdulillah sekarang diamanai sebagai
CEO di Inoat. Masya Allah. Nah ini kebetulan saya adalah anak bangsa yang mendapatkan rezeki untuk bisa kuliah di luar negeri, bisa kabur aja dulu, dan alhamdulillah sekarang sudah kembali. Ya, makanya di kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing hasil ilmu dan pengalaman saya selama ini, khususnya di bidang cerdas finansial. Yang menjadi motivasi pertama ini adalah perintah Allah dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-9 ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, jadi ini perintah Allah kepada kita, umatnya, ya agar jangan meninggalkan generasi yang lemah. Ya, salah satunya lemah secara ekonomi, kesejahteraan. Ya, ini beberapa permasalahan ya yang ada di negeri kita, masalah finansial khususnya, yang jadi motivasi juga nih, ada masalah utang, pinjam dulu 100 ya, terkenal. Pinjol ya, pinjaman online yang jadi masalah, pengangguran atau kena PHK. Ada juga yang jualan tapi omset seret, ada juga yang kecanduan benjol nih, para ibu-ibu hati-hati ya, belanja online ya, tapi ini masih mendingan daripada judol ya, judi online. Ya, ini beberapa masalah finansial yang kita temukan di masyarakat. Nah, ini juga apa ya, yang menjadi sebab warga RI sulit glowing, ya, stres karena beban hidup, ya, masalah finansial. Ya, ada juga ini nih, candaan lain nih, hidup cuma sekali malah jadi WNI. Makanya disarankan kabur aja dulu. Ya, mari kita renungkan juga nih, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di negeri kita. Ada sebuah kampung yang dia tuh ketiban rezeki, jadi miliarder ya, di Tuban dekat Surabaya. Itu dia kebetulan dapat gusuran, tanahnya dibeli oleh Pertamina karena ada apa namanya, minyak atau gas di sana. Nah ini dia langsung dapat uang gusuran yang banyak ya. Ya, saya anggap rata-ratanya sekitar 3 miliar. Karena kalau di data ada yang dapat 3 miliar, ada 2 miliar, 3 miliar, 8 miliar, bahkan ada yang 26 miliar. Tapi mereka berakhir sengsara. Gara-garanya ini. Cerita satu kampung di Tuban beli 176 mobil usai dapat uang ganti rugi tanah. Ya, di gara-gara ini nih, jadi punya uang banyak langsung, malah dibeliin mobil. Sebenarnya sih nggak salah ya, bukan karena beli mobilnya nih problemnya sebenarnya. Jadi sebenarnya karena tidak bisa kelola uang, tidak cerdas secara finansial. Ya, nanti akan kita dalami. Nah, harapannya dari acara ini bisa meningkatkan literasi kecerdasan keuangan atau financial intelligence, lalu mengamalkannya. Ya, dan syukur-syukur bisa mengajarkannya kepada orang lain, ya khususnya anak keturunan kita, ya orang-orang terdekat kita. Sehingga dengan bisa bijak kelola uang, hidup lebih tenang. Nah, terkait dengan kecerdasan keuangan, ada 5 hal penting yang kita harus kuasai sebenarnya. Yang pertama adalah cara mencari uang. Ini sudah jelas ya, bagaimana bisa cerdas keuangan kalau uang aja nggak dipegang. Nah, kemudian yang kedua adalah cara mengelola uang. Ya, sudah uang kita dapatkan, itu harus dikelola, kita atur. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Yang ketiga, cara mengembangkan uang. Ini juga hal yang penting ya, karena
nanti dalam perjalanannya uang kita tuh akan turun gara-gara inflasi. Ya, nilai uang kita akan turun. Yang keempat, cara menjaga atau memproteksi uang. Dan yang kelima, cara menyalurkan atau distribusi uang. Di kesempatan kali ini, kita akan fokus saja di 3 hal ya. Ini sangat penting. Ini ada intermezzo dulu ya. Terkait dengan ini, eh, ada sedikit pertanyaan atau kuis nih. Ini yang bisa jawab, boleh saya kasih hadiah nih, ntar saya kirim, saya transfer deh ya, 100.000 ya. Berapa kekayaan Nabi Muhammad SAW muda waktu menikahi Siti Khadijah radhiyallahu anha? Ada yang bisa menjawab? Silahkan, dari moderator mungkin bisa memancing jawaban. Itu ada dari siapa? Kailani katanya 10 miliar. 10 miliar, oke. Yang lain. Ntar saya kasih apa namanya hadiah buat yang jawabannya tepat atau mendekati tepat. Silakan, yang lain. Boleh open mic yang mau jawab. Aduh, keburu saya kasih itu tadi. Kayak kasih petunjuk. Saya mohon maaf nggak sempat ngelihat teksnya nih di ininya. Silakan Bu kalau ini kalau ada. 1,3 miliar bukan, Pak. Oke ya, langsung aja ya. Ntar kita lihat mana jawaban yang mendekati atau tepat. Ya, mahar dari uh, Oh, maharnya. Khadijah radhiallahu anha yang diberikan Apa oleh Nabi dijawab? kita Muhammad SAW adalah 20 ekor unta. Ini bisa juga diterjemahkan 20 kendaraan. Kalau kita terjemahkan unta itu dengan harga sekarang, itu 30 juta per ekor, itu total berarti 600 juta ya. Atau kalau kendaraan, anggap aja itu ya si Grakalia gitu ya, 150 juta per unit, sekitar 3 miliar. Jadi antara 600 sampai 3 M. 600 juta sampai 3 M. Tapi di ini yang lain, keterangan lain ditambahkan bahwa ini ada Nabi kita juga memberikan 12,5 ukiah emas, itu satu ukiah 28 gram, totalnya berarti 350 gram emas. Dikali harga sekarang 2,7 juta, itu menjadi 945 juta. Ya sekitar 1 M-an lah ya. Tadi ada yang jawab 1,3 M ya? Hehe, iya. Oke, berarti jawabannya mendekati tepat. Siapa tadi? Saya lupa. Saya Oh, ya udah, ini moderatornya. dapat hadiah 100.000 nanti saya transfer Bu ya. Aduh, yang lain belum tertarik rupanya. Ya, jadi ternyata waktu Nabi kita itu ya waktu muda itu sangat kaya ya, boleh dikata ya. Cukup kaya lah mungkin kalau dikata. Kalau dihitung orang zaman sekarang gitu ya, Oh, 20 ekor unta ya, itu lumayan itu, 600 jutaan. Kalau tapi dengan tadi emas, ada yang lebih ini Pak jawabnya tadi Bu Nuning jawab 20 unta merah katanya. oh betul ya, 20 ekor unta ya. Ya, berarti Bu Nuning Kita buat jadi menunjuk nggak aja lihat ya. Oke, chat. baik. Itu nanti ya urusan belakang ya, belakangan ya. Ya. Ya, jadi eh nggak main-main ya untuk maharnya ya. Eh saya aja apa ya, waktu nikah juga nggak sampai 300 gram emas, nggak sampai. Paling hanya 10 gram emas saja. Jadi nggak apa namanya, masih kalah jauh ya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini juga ada intermezzo yang kedua, ini problem di negeri kita ya, kondisi rakyat Indonesia dan umat Islam juga. Problemnya kemiskinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran. Ya, ini
terus terang sangat apa ya, miris juga, tapi ya memang inilah kondisi kondisi real di negara kita. Ada banyak konglomerat tapi mayoritas rakyatnya melarat. Nah, uniknya ini rakyatnya ini sangat rajin bersedekah ya untuk konglomerat, khususnya yang bos rokok ya. Karena dari 100 konglomerat di Indonesia itu ya banyak perusahaan rokok ya. Ya, banyak sekali perusahaan rokok itu. Ya, jadi rakyat kita sangat rajin bersedekah sebenarnya. Kita langsung masuk ke pembahasan cara mencari uang. Cara mencari uang itu ada 4 ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mengetahui ini ya. Jadi ada yang namanya the cash flow quadrant. Ini dari Robert Kiyosaki. Uh, jadi ada 4 kriteria, 4 bidang ya, yang singkatnya SB atau CB. Yang pertama adalah employee atau bekerja kepada orang lain. Ya, kita menukar waktu dan skill kita dengan uang. Yang kemudian yang kedua adalah S, self-employed. Kita bekerja kepada diri sendiri. Ya, kita punya bisnis kecil-kecilan, tapi juga kita bekerja di situ. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada B, business owner, yang mempekerjakan orang lain, ya, mempunyai perusahaan atau sistem yang bisa mempekerjakan orang lain dan menghasilkan uang. Dan yang terakhir, investor, mempekerjakan uang untuk menghasilkan uang. Akan kita bahas nanti. Yang sebelumnya nih ada satu hal yang kita harus tahu dulu tentang filosofi uang ya. Ini banyak yang belum mengetahui. Ilmu fisika mengajarkan bahwa air mengalir ke tempat yang rendah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah uang mengalir kemana? Nih, saya mau bikin kuis lagi, tapi kalau yang udah pernah saya kasih tahu nggak boleh ya. Ini ada Pak Elan, nggak boleh tuh Pak Elan, nggak boleh ikut. Nggak ikut, sumpah Pak ikut. Udah. Nah, kalau air mengalir ke tempat yang rendah, maka uang itu mengalir kemana? Nih, silakan jawab. Cukuplah 2 ya. Ini saya kasih Silakan hadiah open mic. lagi buat yang bisa. Ada yang jawab kepada saya, kepada yang mau. Ada yang mau. Nah, kalau perlu ditanya satu persatu kecuali Pak Elan, Bu. Pak Elan udah saya kasih ilmunya dia. Pak Kailani udah saya kasih tahu ilmunya. Ada yang jawab kebutuhan. Ini cukup penting ya. Kenapa? Karena kita belum bisa ya mendalami tentang kecerdasan finansial kalau belum menguasai ini dulu nih. Ini filosofi mendasar ya tentang uang. Pada yang Uang siap kita harus tahu. menampung. Betul, kita harus bisa mengetahui kemana uang itu mengalir. Kalau kita tahu uang itu mengalir, maka kita bisa gampang menangkapnya, ya, paham ya? Cara nangkapnya tuh, cara mencarinya tuh gampang. Kepada orang kaya. Ada orang kaya, wah ini Pak Ridwan nih, saya kayaknya udah pernah kasih tahu ilmunya ya. Kepada orang yang siap menampung, katanya. Ada orang yang siap menampung, ya betul. Ya jadi sebenarnya uang itu akan mengalir kepada mereka yang siap menampung alias orang-orang kaya. Ya jadi filosofinya gini, kita lihat dulu di apa namanya, uang itu sebenarnya seperti air hujan yang turun dari langit, ada yang mendapat sedikit, ya seperti contoh di gambar ini ya, ada anak kecil yang cuma 1 gelas, ada ibu-ibu 1 botol, tapi juga ada tuh yang satu lagi yang cuma pakai tangan, menadah pakai tangan ya lama-lama netes ke bawah ya habis, ya. Tapi ada juga yang dapat banyak, ya contohnya bapak-bapak ini dia 1 ember dia bisa dapatkan.
Nah sebenarnya kalau kita lihat di belakangnya itu kan ada sungai itu. Nah ya ada juga yang lebih banyak lagi dapat. Dia tuh bikin bendungan. Nah itu dia bendungan air, ya. Bendungan uang kalau diterjemahkan sekarang. Ya itulah mereka para pengusaha, para bisnismen, para business owner. Mereka bikin perusahaan, yaitu jadi punya bendungan-bendungan uang, ya. Jadi uang itu akan mengalir kepada mereka-mereka yang siap, ya, menampungnya. Betul tadi jawabannya, alias orang-orang kaya. Nah, ini gimana nih? Siapa yang dapat hadiah nih? Tadi yang jawab orang kaya sih. Hmm, Siapa, Bu? Saya serahkan ke Ibu kepada untuk siapa yang menampung itu Bu Vivi betul yang betul. jawab. Ya, wah ini juga udah dapat bocorannya ini mah. Wah ini mah udah dapat bocorannya semua ini. Gak jadi deh. Oh, kepada orang kaya Pak Ridwan. Pak Ridwan juga udah pernah saya kasih ilmunya, jadi udah tahu dia. Ya, Pak Ridwan ya. Ya, jadi intinya sebelum kita bisa mencari uang, ya kita harus tahu dulu filosofi uang itu mengalirnya bagaimana. Ya, kalau kita udah tahu uang mengalir kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang siap menampungnya, ya maka ya disitulah kita mencarinya, ya mencari aliran-aliran uang. Makanya tidak heran ya kalau misalnya kita misalnya nih kita mau kuliah gitu ya, kita bisa memilih kuliah ke bidang-bidang yang memang aliran uangnya banyak. Misalnya pertambangan, ya itu memang tambang itu memang aliran uangnya deras sekali gitu ya. Ada juga orang-orang yang bekerja di bidang akuntansi atau keuangan, itu juga sama, itu memang tempatnya uang mengalir gitu. Oh, Pak Ridwan hanya nebak-nebak aja. Oke deh, saya kasih deh buat Pak Ridwan ya. Halo Pak Ridwan. Oke, ntar saya kasih hadiahnya buat Pak Ridwan. Baik, kita langsung masuk lagi ke penjelasan. Tadi ya, ada 4 kuadran bagaimana kita mencari uang. Yang pertama adalah kita bekerja kepada orang lain sebagai employee atau pekerja. Nah, ini bekerja di perusahaan atau bisnis orang lain, dan ini ada 3 tips untuk menjadi employee yang sukses. Gambarannya adalah seperti ini, ya. Kalau kita bisa punya semuanya, wah itu asik banget, ya. Di tengah-tengahnya itu, ya, kita harus punya karakter yang bagus, kemudian punya passion dan punya skill. Ya, ini pernah disampaikan sebenarnya di apa oleh apa eh, oleh salah seorang pengusaha Indonesia ya, yang dulu pernah nyalon jadi wapres. Saya kok jadi lupa, mohon maaf. Eh, Intinya adalah orang kaya itu butuh orang lain yang bisa dipercaya mengelola duit atau bisnis mereka. Dan mereka akan memilih ini orang-orang yang memang punya karakter atau integritas yang baik, ya integrity, dia punya passion dan dia juga punya skill. Dan sebenarnya kalau diurutkan yang paling penting tadi ya karakter atau integritas dulu tuh, itu nomor 1. Yang kedua baru passion, yang ketiga baru skill. Kenapa? Kalau dia nggak punya skill, tapi masih punya passion, punya semangat, semangat untuk belajar, semangat untuk maju, maka itu bukan bisa dikejar. Ya. Tapi kalau punya skill dan passion, tapi integritasnya lemah, karakternya nggak bagus, itu juga akan bermasalah. Ya, misalnya dia suka ngambil uang sembarangan ya, ngambil uang perusahaan atau uang kantor, wah itu udah jelas. Orang-orang kayak gini udah pasti akan ya dihilangkan lah dari perusahaan. Ya, makanya ini sangat penting sekali. Ya, punya karakter yang baik, punya passion, punya semangat, semangat belajar, semangat untuk maju, dan punya skill.
Dan kalau perlu skillnya tuh harus yang unik sebenarnya. Ini juga jadi apa? Jadi hal yang penting. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan mungkin banyak ya di masyarakat kita tuh ada yang anak-anak muda yang kuliah hanya sekedar kuliah gitu. Kuliah hanya bidangnya ekonomi atau bidang manajemen yang itu banyak saingannya gitu. Dia nggak punya skill yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Nah, makanya kalau seandainya dia punya skill yang unik, mungkin bahasa asing misalnya, itu satu keunggulan tersendiri. Ya, sesuai dengan pengalaman saya, alhamdulillah. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan ya, ketika kita mau mendalami mencari uang di bidang employee, bekerja kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah self-employee. Kita mengerjakan bisnis pribadi, ini ada beberapa contohnya, jadi konsultan, pajak atau bisnis, akuntan, dokter, notaris, pengacara, trainer, ya MC di acara-acara, tukang pijit, penjahit, buka toko ya, yang buka toko juga sebenarnya juga self employee ya, baik jualan makanan atau jualan barang-barang, ojol juga self employee, YouTuber atau influencer juga self employee, juga TikToker. Yang terakhir mungkin pernah dengar goyang surfboard, sempat rame juga dulu, gimana hanya Itu. joget-joget di TikTok itu bisa dapat uang, itu juga bisa menghasilkan ya sebenarnya ya. Nah, ini ada beberapa contoh orang-orang yang sukses ya tadi ya, bikin bisnis self employee ya. Contohnya yang kiri atas ini YouTuber-YouTuber Indonesia ya, yang bahkan penghasilannya bisa miliaran ya. Ini para orang-orang yang udah bekerja lama, bahkan bekerja di luar negeri pun bisa kalah sama mereka. Ini ada juga yang unik, ada anak pesantren gagap teknologi tapi juga bisa jualan sampai 250 juta per bulan. Ada ternak ayam kampung, modal 2 ekor ayam, sekarang jadi 3.500 ekor ayam. Usaha warteg bisa 45 juta sebulan. Mantan OBI jadi petani sukses. Ya, ini contoh, beberapa contoh dari orang-orang yang self employee. Ini juga ada linknya sebenarnya, kalau tertarik bisa dicari sendiri. Kemudian kita masuk ke business owner, pekerjakan orang lain ya, di perusahaannya untuk bisa menghasilkan uang. Ya, membuat bisnis yang tersistem. Jargonnya business owner jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Tapi tetap saja tidak bisa ditinggal tidur ya. Business owner harus selalu melakukan pengawasan. Ini beberapa contoh dari business owner ya, yang dari yang bagian atas nih orang-orang Amerika nih banyak ya. Ada Steve Jobs ya, ada pendiri Amazon, ya, ada pendiri Tesla, ada Warren Buffett, ada Bill Gates. Yang sebelah kanan ini adalah Matsushita Konosuke yang bikin Panasonic, ada satu lagi yang bikin Kyocera, yang bawahnya ada Jack Ma. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada Son, ini orang Jepang tapi keturunan Korea, jadi pengusaha. Yang di bawah ini Michael dan Budi Hartono, ya salah satunya kemarin meninggal dunia. Ini berikutnya nih pengusaha Indonesia yang terkenal ya. Tano Harita. Iya betul, Ariel Tanjung sama satu lagi Ibu siapa yang punya Wardah? Ibu Nurhayati Subakat. Nurhayati Subarkah. Ya, ini para business owner yang tangguh dan sukses. Ya, kenapa? Karena ketika berbicara menjadi business owner itu ternyata nggak sembarangan ya. Harus punya ketangguhan, harus punya keberanian, ya termasuk berani menanggung resiko. Nah, ini yang nggak semua orang punya ya. Seperti kayak Bu Nurhayati Subakat kan itu juga kan nggak langsung sukses. Ya, waktu awal-awal bisnis sempat perusahaannya kebakaran. Kebakaran modalnya semua habis. Kebayang nggak di situ di situasi seperti itu? Kalau nggak punya mental pengusaha, mental yang tangguh, wah berat sekali.
Karena kalau mereka ini bicaranya udah miliaran ya dunianya ya, bukan kayak kita ya, masih jutaan gitu ya. Dimensi mereka ini udah miliaran. Perputaran uang mereka udah miliaran. Sekalinya untung ya miliaran, sekalinya rugi ya miliaran. Ya, harus siap masalah itu. Nah, kemudian masuk ke kuadran keempat nih, ada investor, pekerjakan uang untuk menarik uang. Ini juga cukup menarik ya. Kenapa? Karena kita cukup menitipkan uang untuk investasi di bisnis orang lain. Jadi kita tidak perlu terlibat langsung. Jargonnya adalah sambil tidur pun uang tetap datang. Cuma di sini satu kunci penting ya, pakailah uang dingin, jangan pakai uang yang panas. Uang dingin itu maksudnya uang yang memang kita tuh nggak terlalu memakai, nggak terlalu perlu. Uang berlebih yang istilahnya pun uang itu kalaupun habis atau hilang atau rugi pun nggak masalah. Ya, jadi pakai uang berlebih. Ini contohnya dari beberapa investasi. Ada investasi di bisnis orang, ada investasi kos atau kios atau kontrakan, ada di pasar saham, ada di forex atau yang terbaru kripto, ya Bitcoin misalnya, ada investasi di logam mulia, emas, perak ya. Belakangan ini kan emas cukup naik ya, dibandingkan 2 atau 3 tahun yang lalu, udah 2 sampai 3 kali lipat. Ada juga investasi tabungan atau deposito, dan juga yang terakhir nih investasi di SBN, surat berharga negara. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu. Kita akan dalami. Seandainya punya ilmu kecerdasan finansial, maka harusnya nih yang tadi kasus penduduk desa di Tuban, itu nggak sengsara. Kenapa? Misalnya nih dapat uang gusuran 3 miliar. Dipakai untuk beli rumah 1 miliar, ya. Bahkan ini terlalu bagus kalau 1 miliar ya. Kalau di desa mungkin masih murah. Beli sawah atau buka bisnis lain 1 miliar, sisanya 1 miliar buat investasi, misalnya SBN. Dari investasi saja bisa dapat 4,5 juta per bulan sambil rebahan. Apa dasarnya? Karena surat berharga negara ya itu ada macam-macam ya, ada ORI, obligasi Republik Indonesia, ada sukuk retail, ada sukuk tabungan. Itu bisa bagi hasil 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Yang kalau dihitung dengan uang investasi 1 miliar bisa mendapatkan 4,5 juta per bulan. Kenapa? Karena ada potongan pajak 10%. Ya. 4,5 juta sebulan untuk penduduk desa, ini mah cukup banget ya. Atau bahkan di kota pun ya, nggak di Ciputat pun juga lumayan ini. Mendekati UMKM, mendekati UMK ya. Ya. Makanya nih penduduk desa ini sayang sekali, dia nggak punya kecerdasan finansial, dia begitu dapat uang banyak langsung dibeliin barang-barang yang sifatnya konsumtif tadi ya, konsumtif seperti mobil tadi. Mending kalau mobilnya itu bisa menghasilkan, disewakan atau bisa ya apakan gitu ya. Tapi ternyata mobilnya dipakai buat jalan-jalan, buat ngabisin uang ya. Ya itu kan nggak menghasilkan. Makanya sungguh sayang sekali ya, sungguh miris sekali karena mereka nggak punya ilmu kecerdasan finansial ini. Ya, kalau punya, bisa dibagi-bagi, dia bisa hidup tenang nih dengan 4,5 juta per bulan mah. Hanya rebahan, belum lagi kalau dia tadi punya sawah atau buka bisnis lain, itu kan juga ada menghasilkan. Anggap aja hasilnya sama ya, 4,5 juga. 4,5 juta, hasilnya jadi bisa 9 juta per bulan. Bahkan tadi yang rumah tadi 1 M tuh kalau bisa dihemat, jangan 1 M mungkin setengahnya, sisanya bisa buat investasi atau buat bisnis. Ya, jadi sungguh disayangkan karena tidak punya ilmu kecerdasan finansial. Kita masuk ke bagian yang kedua, itu mengelola uang. Kita harus tahu ya dan bisa mengelola yang namanya pendapatan dengan pengeluaran. Nah, poin penting yang harus kita lakukan adalah mencatat keuangan. Ya, pendapatan kita catat, pengeluaran juga kita catat sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Ya. Untuk pendapatan itu juga sebenarnya masih terbagi dua ya. Ada pendapatan aktif
ada juga pendapatan pasif. Pendapatan aktif itu yang kita dapatkan dengan kita bekerja, ya. Tapi pendapatan pasif yang kita nggak perlu bekerja tadi ya, dengan tidur aja dapat uang tadi, dengan kita investasi di SBN misalnya, itu jadi pendapatan pasif. Nah, tentang pengeluaran itu juga sebisa mungkin pengeluaran kita hemat dan kita sisihkan, bukan sisakan. Ya, jadi perlu dibedakan ya antara sisihkan dengan sisakan. Kalau sisakan kan istilahnya pengeluaran berapapun, ya ntar sisanya baru kita tabung atau kita manfaatkan untuk investasi. Tapi benar-benar dari awal sudah disisihkan. Ya, baru dari sisanya itu dibuat pengeluaran. Nah, waktu pengeluaran pun kita harus bisa membedakan antara gaya hidup dengan kebutuhan hidup. Ya, karena banyak kasus juga ada misalnya ya anak muda yang baru bekerja itu langsung beli motor yang mahal misalnya, motor balap yang 250 cc misalnya. Itu kan sangat disayangkan. Atau motor baru ya yang 30 jutaan misalnya, itu pun dengan kredit. Ya, jatuhnya kredit kan pasti akan ada bunga lagi yang harus dibayarkan. Padahal kalau dia bisa berhemat dulu dengan beli motor bekas dulu lah ya, seadanya, nah itu akan bisa ada sebagian uang yang bisa dia tabung atau sisihkan. Nah, kemudian juga kita harus tahu konsep aset atau kekayaan dengan hutang atau liability kalau di perusahaan, atau kewajiban terkait dengan keuangan. Nah, aset pun, kalau kita punya pun, itu harus bisa melihat mana yang produktif dan mana yang tidak produktif. Kenapa? Karena ya kalau saya perhatikan banyak di antara teman-teman kita tuh yang punya asetnya besar sebenarnya. Ya misalnya nih orang Betawi ini dapat warisan, tanahnya luas, itu cuma sayang, cuma tanah doang, nggak menghasilkan. Tapi kalau orang Betawi yang pinter, dia bikin kontrakan misalnya, jadi menghasilkan, ya produktif. Baik, kita masuk ke poin membesarkan uang. Ini juga cukup penting ya. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Tentang inflasi, mudah-mudahan teman-teman semua sudah paham. Inflasi itu berarti nilai uang kita makin turun. Ya, ibaratnya mungkin dulu uang kita nilainya 1 juta, tapi gara-gara inflasi, ini misalnya bulan Maret itu kemarin itu ada 3,48% year on year ya, dibandingkan tahun lalu berarti. Berarti nilai uangnya turun 3,48% dibandingkan tahun lalu. Ya, nilai uang kita sekarang itu lama-lama akan turun di masa depan gara-gara inflasi. Contoh yang paling gampang itu, mungkin kalau kita ingat, sekarang kan harga bakso mungkin 15 ribuan ya. Zaman kita waktu kecil ya 20-30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, itu kan 500 perak kita bisa beli. Bahkan sempat ada 100 perak ya waktu itu, 100 rupiah, 100 rupiah. Kita masih bisa beli bakso. Tapi sekarang itu nggak mungkin. Berarti nilai uangnya zaman dulu 100, itu sama dengan uang zaman sekarang 15 ribu. Ya, kalau diterjemahkan dengan, dihitung dengan inflasi. Nah, disinilah makanya perlu yang namanya membesarkan uang itu dengan dua hal nih. Dengan buka bisnis, bagaimana membangun bisnis yang tersistem, yang kedua adalah investasi. Kita mencari proyek-proyek investasi yang menguntungkan. Ada banyak beragam investasi. Ini beberapa contohnya ya. Ini yang sebagian saya list di sini. Ini ada plus minusnya. Misalnya saja untuk investasi di usaha orang lain atau teman atau saudara. Ini plusnya bisa membantu teman, profit bisa bagus tergantung bisnis. Nah, minusnya harus siap merugi. Khususnya jika mereka juga baru belajar bisnis. Ya. Kemudian kontrakan atau kios atau kos, pemasukannya rutin, ya jika lokasi bagus. Masalahnya adalah perlu modal yang besar dan perlu dijaga atau dikelola.
investasi forex, mata uang asing, ini berguna ya, khususnya jika sering keluar negeri atau punya bisnis yang terkait dengan forex trading, ya, trading ke luar negeri. Minusnya adalah fluktuatif, naik turun. Dia juga beresiko dipengaruhi oleh gejolak dunia. Kemudian ya, seperti terakhir ya, dia di forex ini kan kondisi rupiah sekarang turun ya dibandingkan mata uang asing seperti dolar. Sekarang itu mencapai 17.300 rupiah per dolar. Padahal di awal tahun lalu itu masih 16.800, 16.900. Bahkan dibandingkan waktu 10 tahun yang lalu itu masih 13.000. Jadi nilai rupiah makin tergerus. Kemudian juga ada investasi di pasar saham. Ini catatan dari saya, bukan trading ya, investasi. Ya, karena ada dua nanti, ada investasi, ada trading. Trading itu orang-orang yang tiap detik, tiap jam, tiap menit, tiap jam memantau naik turun. Ya, jual belinya itu naik turun ya langsung dimainkan. Tapi kalau investasi biasanya mainnya dalam sebulan atau 6 bulan atau setahun, ya, dan bahkan juga bisa mengambil dividen, keuntungan dari dividen. Nah, ini plusnya bisa mulai dengan modal yang rendah, tapi dia sifatnya juga fluktuatif, bisa dipermainkan oleh bandar, beresiko jika tidak tahu ilmunya. Nah, kemudian investasi logam mulia, emas atau perak, ini lebih stabil terhadap inflasi. Ini biasanya untung di masa krisis, tapi tidak terlalu untung di masa ekonomi tumbuh berkembang. Kemudian juga ada investasi di tabungan atau deposito bank. Ini stabil di masa krisis mau di masa tumbuh. Cuma dia nilainya tuh ngepas atau kalah dari inflasi. Tabungan aja tuh di bawah 1% per tahun, deposito hanya 2,5% per tahun. Padahal tadi inflasi ya 3, sekian persen per tahun. Jadi kalah. Nah, ini yang menarik berikutnya adalah investasi di proyek pemerintah atau tadi ya SBN, surat berharga negara, ini stabil dan terjamin, dijamin oleh negara. Profit atau bagi hasilnya bisa mencapai 6% per tahun. Cuma data terbaru ini akan ternyata lebih turun dibandingkan dulu ya. Dulu 1 tahun yang lalu masih 6% per tahun. Yang terbaru ini sukuk tabungan 0,16 ini 5,5 sampai 5,85%. Ini bulan Mei sampai Juni dibukanya. Kemudian investasi di crowdfunding, ya ini ada Badan Pengelola Investasi Bisnis. Ini pemasukan rutin yang bagus jika memilih proyek bisnis yang tepat. Profitnya bisa 12-18% per tahun. Catatannya mungkin merugi jika salah memilih badan pengelola atau salah memilih tawaran proyek bisnis. Ya, ini ada seperti ini. Oke, nah ini juga harus hati-hati. Ada beberapa tawaran investasi yang bermasalah. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar dulu ada kasus trading binary option, ada robot trading, kemudian ada kasus fintech, peer-to-peer lending, gagal bayar. Ini contohnya nih, terkenal ya, Investri, Tanifan. Ya, dan juga penipuan-penipuan lainnya nih. Ini ada Dana Syariah Indonesia, ada namanya pakai syariah, tapi ternyata bermasalah. Kemudian juga sebelah kanan nih juga hati-hati nih. Kadang-kadang kita menemukan ada orang ngasih tawaran investasi 1 juta, profit 30 juta. Ini gimana ngitungnya gitu? Gimana ngelola uangnya? Padahal kita lihat tadi kan dari saham aja juga kenaikannya juga nggak drastis 30 kali lipat. Ini kalau ini mau udah jelas-jelas penipuan ini. Jadi tolong berhati-hati. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Agar kita bisa merdeka finansial, maka kita harus punya tujuan atau goal atau impian yang jelas. Ya, sekolahnya yang rajin, cari kerja yang menghasilkan, kerja yang bagus dan tingkatkan skill, kelola uang gaji dengan benar, sisihkan uang untuk tabungan atau modal. Nah, ini yang didapat dari active income.
Kemudian dari uang tersebut kita putar modal untuk bangun usaha atau bisnis, atau putar modal untuk investasi. Nah, ini juga ada kalimat menarik ya, habiskan jatah gagalmu. Ya, karena setiap orang tuh kalau mulai usaha atau bisnis atau investasi nggak mungkin langsung sukses. Biasanya harus gagal-gagal dulu di awal. Ibaratnya kita waktu kecil gitu, anak-anak waktu setelah lahir kan nggak mungkin langsung jalan. Butuh waktu 1 tahunan baru itu mulai belajar jalan. Belajar jalan pun masih jatuh-jatuh dulu, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, baru mulai lancar. Ya, jadi habiskan dulu jatah gagalmu. Memang kadang-kadang harus belajar dulu nih. Ya, harus belajar dulu, belajar gagal juga termasuk. Nah, ntar kalau setelah itu kita bisa masuk, ini menjadi passive income atau pendapatan pasif. Nah, ini ada 8 level dari financial mastery ya. Orang-orang yang mampu menguasai dunia finansial. Ya, saya bagi berdasarkan kriteria pendapatan aktif, pasif, dan juga spending atau pengeluaran. Nah, yang level 1 itu kelas 1 ini adalah financially dependent. Ya, ini anak-anak ya. Karena mereka pendapatan aktifnya itu masih nol, masih belum punya penghasilan. Berikutnya udah naik nih, orang-orang yang udah mulai bisa bekerja, mendapatkan uang, tapi masih kurang dibandingkan pengeluaran nih, masih pendapatan aktifnya masih lebih kecil daripada spending atau pengeluaran. Ini financially broken, ya, bangkrut, nggak nutup. Nah, berikutnya masuk level pendapatannya udah hampir sama dengan pengeluaran. Ini financially stable, ya stabil, udah seimbang. Level berikutnya adalah financially secure, sudah mulai aman. Karena kenapa? Dia pendapatan aktifnya sudah di atas dari pengeluaran. Hanya saja catatannya dia masih belum punya pendapatan pasif, masih nol ya. Emang secure aman, dia bisa punya tabungan. Tapi sayang belum bisa mempekerjakan uang untuk menghasilkan uang. Nah, berikutnya ini adalah level yang orang-orang yang udah fleksibel, financially fleksibel, udah mulai punya pendapatan pasif, ya. Jadi dia sambil tidur pun tetap dapat uang. Karena tadi pendapatan pasif tadi. Level berikutnya adalah financially independent. Ini pendapatan aktifnya ada dan pendapatan pasifnya udah mulai mendekati pengeluarannya dia. Ya, udah mulai nutup hanya dari pendapatan pasif. Nah, level di atasnya lagi adalah financial freedom. Dia pendapatan pasifnya saja sudah melebihi dari pengeluaran kebutuhannya dia. Jadi dia nggak perlu bekerja pun sudah tenang. Ya, sesuai dengan jargon tadi ya, bijak kelola uang, hidup lebih tenang. Ini merdeka finansial. Nah, ternyata di atas ini masih ada satu level lagi yang mohon maaf saya belum bisa buka. Ini nanti buat orang-orang udah dekat kali ya, 56 kelas 5, 6, 7 baru nanti boleh kita diskusikan. Ada FP dan FA ya. Ini satu level lagi di atasnya. Baik, sebagai penutup, ini semoga dengan bekal ilmu cerdas finansial ini kita bisa bijak kelola uang, hidup lebih tenang, di dunia menang dan di akhirat senang. Amin ya robbal alamin. Amin. Ada sebuah doa yang cukup menarik yang sebenarnya perlu kita hafalkan dan kita amalkan. Allahumma qfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halalmu dari yang harammu, dan kayakan aku dengan karuniamu agar aku tidak bergantung kepada selainmu. Alias merdeka finansial. Jadi nggak bergantung kepada orang. Ya, hanya bergantung kepada Allah semata. Baik, itu selesai mungkin yang terkait dengan cerdas finansial. Ini saya perkenalkan juga beberapa guru-guru saya ya, yang saya banyak belajar dari mereka. Ada yang tahu ini? Tunggu Semaringin. Iya betul, ada judulnya di sini. Nah, beliau memang cukup unik ya. Meskipun non-muslim, beliau juga dulu awalnya orang miskin,
kemudian bekerja, jadi pekerja, kemudian dia buka bisnis, dia juga jadi motivator, dan dia punya ilmu yang namanya MBBKM. Ya, ntar silakan cari di Google ya, MBBKM. Ini sebenarnya ilmunya sederhana tapi sangat penting. Dia sekarang itu rumahnya di Alam Sutra, itu di sebuah rumah yang besar kayak istana di pinggir danau. Di atasnya ada helipad ya, helikopter bisa mendarat di situ. Sekarang kerjaannya tiap hari cuma mancing, mancing ikan dan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kebetulan saya ikut di Instagramnya, jadi bisa memantau. Ini ada yang kenal, salah seorang motivator juga. Siapa ya? Ini ada namanya Pak Jamil Az-Zaini, Babe Jamil. Babe Jamil. Ya, dia punya konsep hidup sukses mulia ya. Kita harus sukses dalam bisnis, usaha atau bekerja, tapi juga mulia di masyarakat. Ya, jadi jangan hanya sekedar kaya saja atau sekedar sukses saja. Ini juga ada seorang guru juga nih yang memperkenalkan tentang financial abundance, Pak Ahmad Faiz Zainuddin. Ini kemudian juga anak muda namanya Nasrullah punya konsep magnet rezeki. Ini juga ada Ustadz Abu Syauqi yang mendirikan rumah zakat dan dia juga seorang pebisnis juga. Cuma memang jarang muncul di ini ya, di kurang kelihatan memang. Dan ada satu lagi nih yang sebenarnya saya tuh baru tahu juga belakangan. Waktu Ramadan kemarin ya, daripada iseng, waktu puasa gitu kita nonton YouTube, ini ketemu ini nih, ada seorang miliarder tapi wali Allah, namanya adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Apa hebatnya dari beliau? Beliau itu ternyata dia itu ulama, kaya, dan mujahid gitu. Secara ilmu keislaman hebat, menguasai, secara keuangan dia juga kaya, bisnisnya maju, berkembang, dan dia ternyata mujahid juga. Dia juga berjuang di jalan Allah juga, ikut perang dia. Jadi benar-benar ulama paket lengkap. Karena kalau kita lihat sekarang kan, ya kadang-kadang nggak lengkap ya ulama sekarang. Tapi yang ini memang beda. Ya, beliau ini termasuk ulama yang sangat hebat. Nanti bisa silakan dilihat di YouTube. Baik, insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan. Bu Sari mau bertanya, silakan. Saya baca dulu yang di chat ya. Ini yang di chat ada yang bertanya, Pak Fuji. Ya, silakan. Investasi yang sesuai syariah atau halal itu yang seperti apa katanya? Investasi yang sesuai syariah. Eh. Kita buka aja Ya, di. soalnya saya juga pernah Yang gampang begini ya, Bu ya. katanya deposito juga nggak boleh. Kata Ya, siapa? deposito katanya nggak boleh juga, Pak. Ada yang Kata saya siapa? pernah bicara sama siapa ya, pernah katanya ya ada sebagian itu yang bilang katanya itu apa tidak syariah. Padahal kalau saya bilang lah, saya kan di BSI, ya, nggak apa dong. Tapi beliau bilang tidak bisa apa nggak Oh, bisa katanya Bang apa Besi nggak juga syariah, dianggap nggak syariah gitu ya? nggak boleh. Wah, iya. Iya, emang Jadi, maksudnya menurut beliau pokoknya deposito juga nggak bisa gitu. Menurutnya tidak halal. tidak halal. Waduh, ini kalau kayak gitu mau Mm-mm. usaha apa itu? Paling dagang doang berarti. Iya, bingung. Ya, jadi gini ya, terkait dengan investasi, memang ada banyak pertanyaan antara ini yang halal atau yang enggak ya. Pertama, saya jelaskan dulu tentang masalah yang yang apa ya? Pada prinsipnya kan bisnis itu kan halal ya, kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan juga yang terkait dengan ya misalnya ya bisnis minuman keras
atau kemudian yang terkait dengan barang yang haram seperti jual beli babi dan lain-lain. Ya, itu yang pertama nih yang kita harus tahu dulu. Kemudian juga ntar ada masuk yang masalah riba. Ini juga mungkin jadi pertanyaan. Ya, masalah riba itu kan juga para ulama udah membuat ya. Yang pertama ada bank-bank Islam yang memang sudah dikaji secara Islam ya, secara ilmu-ilmu fikih Islam itu halal ya. Makanya kan ada Bank Syariah Indonesia, BSI, misalnya ada Bank Muamalat Indonesia. Ya, itu sudah dikaji di situ. Kenapa? Karena bank-bank yang seperti ini, yang bank syariah seperti ini, bisnisnya itu sudah menghilangkan yang tadi, yang haram-haram tadi. Ya, sudah menghilangkan yang bisnis minuman keras, jual beli babi, itu udah dihilangkan. Ya, ya jadi itu tadi. Dan bahkan kalau terkait dengan riba pun, ini juga sebenarnya kalau saya pernah baca pun ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena kan tadi ada masalah inflasi ya. Inflasi. Jadi nilai uang kita kan secara otomatis akan turun. Nah, jadi bahkan ada yang berpendapat kalau memang dia bunganya atau untungnya masih di bawah inflasi atau bahkan sama, itu masih diperbolehkan. Ya keuntungan dari apa namanya bank atau profitnya ya. Kenapa? Karena otomatis dengan inflasi ya akan turun juga gitu. Kita punya uang 1.000 dengan adanya inflasi 10%, ya berkurang jadi 900 nilainya. Tapi misalnya kita dapat keuntungan 100 juga dari situ, ya akan nutup gitu. Ya. Makanya sebenarnya para dari pemerintah dan juga ulama udah membuat apa ya acuan ya. Seperti tadi ya, untuk bank itu ada namanya bank syariah. Ya, itu investasinya di sana sudah dibersihkan dari hal-hal yang haram. Termasuk juga di dunia saham. Di dunia saham juga itu juga ada tuh, ada saham-saham yang syar'i, ada juga yang tidak gitu. Ya. Kalau dilihat kebanyakan bisnis itu sebenarnya syariah, sesuai syariah. Misalnya ya saham dari perusahaan Astra Internasional Indonesia itu kan jual beli mobil gitu. Ya memang ada yang sedikit terkait dengan masalah ribanya ada, tapi itu posisinya sangat kecil sekali. Itu pun hanya karena memang dia harus memakai bank. Sekarang tidak ada bisnis yang tidak memakai bank. Ya intinya itu. Termasuk nih ada tadi SBN. Ini adalah surat berharga negara dari pemerintah. Makanya dari pemerintah juga dia itu ada dibagi beberapa klasifikasi. Ada obligasi Republik Indonesia (ORI), ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Yang sudah diklasifikasikan syariah ini yang sukuk retail dan sukuk tabungan. Itu sudah udah ada dewan syariahnya ya, dewan pengawasnya gitu. Ya, itu memang udah diatur gitu, jadi proyek yang dilakukan untuk investasi ini benar-benar dinilai proyek-proyek yang memang tidak ada masalah secara produk-produk haramnya gitu. Ya. Jadi itu udah ada, mungkin coba saya cari di Google kali, mohon maaf saya belum siapkan. Oke, baik, saya sharing searching di Google langsung ya. Ya, ini bisa dilihat di sini ya, ini terkait dengan tadi ya SBN, surat berharga negara, itu ada ORI, ada SR, ada ST, ada SBR. Ini masing-masing ada masa tenornya berbeda-beda, 2-3 tahun. Ini ada pernyataan halal syariah di bagian bawah. Ya, kalau ORI tidak ada pernyataan halal, kalau SR sukuk retail itu ada dari Dewan Syariah MUI,
MUI. Kalau ST juga sukuk tabungan, ini juga ada dari Dewan Syariahnya NUI. Ya, jadi benar-benar udah diklasifikasikan halal, Bu. Ya, jadi itu penjelasannya. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Elan ya. Bagaimana menyeimbangkan antara mengejar kekayaan dengan tidak mengorbankan spiritualitas? Terus yang keduanya masih ada sebagian ustadz mengatakan jangan terlalu mengejar kekayaan. Nah, itu gimana katanya? Ya, baik, ini cukup menarik pertanyaannya. Ya, saya kembali ke slide terakhir ya sebenarnya. Ini sangat penting juga. Ya, jadi ya ini. Jadi memang secara umum apa ya? Kita banyak diajarkan oleh para kiai-kiai atau para ustadz tuh jangan terlalu mengejar dunia. Itu betul. Ya prinsipnya itu kita memang harus mengutamakan akhirat di atas dunia. Ya, jadi itu prioritas nomor satu, akhirat dulu. Tapi kita tidak bisa mengejar akhirat kalau nggak punya bekal di dunia. Iya, betul. Bekal di dunia kan salah satunya harta ya. Hmm. Kenapa? Kita untuk sholat saja kan butuh sarung, ya, butuh air ya. Kalau nggak punya air, nggak bisa berwudu, ya. Untuk zakat juga sama. Kita ya nggak bisa berzakat kalau nggak punya uang gitu. Bahasanya gampang kan gitu. Kemudian juga yang puasa, kalau puasa malah menghemat uang ya. Tapi kan waktu buka kan dan waktu sahur kan butuh makanan, nah itu perlu uang. Nah yang terakhir perintah haji itu juga butuh uang yang sangat besar ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kita diajarkan untuk bersikap normal saja sebenarnya. Kita itu butuh dunia juga ya. Makanya kan perintah dalam Al-Qur'an dan kejarlah dunia akhirat tapi jangan tinggalkan bagianmu di dunia. Jangan tinggalkan. Kalau memang bisa kita ambil, kenapa nggak kita ambil? Bahkan kalau kita itu pola pikirnya menjadikan dunia sebagai bekal atau apa namanya modal untuk bisa ke akhirat dengan lebih aman, wah itu lebih bagus lagi. Ya, memang ada apa ya? Ada pernyataan para ustadz, oh kalau kaya itu nanti susah masuk surganya. Kalau orang miskin tuh cepat masuk surga. Tapi bukan jaminan orang kaya itu nggak masuk surga atau orang kaya orang miskin pasti masuk surga. Bukan jaminan. Iya. Kenapa? Karena prinsipnya kalau orang kaya itu kan hartanya banyak. Nah begitu mau di akhirat itu kan dihitung dulu kan, semua diselidikin dulu, diaudit dulu, dicek dulu hartanya halal atau enggak, terus pemakaiannya untuk apa. Semakin kaya, semakin banyak yang harus dicek atau diaudit, makanya lama. Masuk ke surganya lama gitu. Tapi orang miskin hartanya sedikit, makanya cepat masuk surga. Tapi bukan jaminan orang miskin pasti masuk surga, bukan gitu. Ya kalau dia miskin terus kemudian nggak punya uang untuk tadi beramal yang tadi ya, beramal ya zakat maupun sedekah maupun bisa haji, ya sedikit juga peluang untuk masuk ke surga. Ya, jadi prinsipnya itu. Ya. Gimana Pak Elan sudah puas dengan jawabannya? Ya, Oh, yang alhamdulillah. kedua, Iya. Boleh tanya? ada lagi. Oh ya, silakan. Sebenarnya bisa langsung turun ke bawah nanya. Oke, Oke, baik. Ini kadang-kadang kita punya apa ya? em, yang pertama masalah kesulitan untuk mendapatkan uang gitu ya. Gimana nih caranya mengoptimalkan diri kita supaya uang itu bisa masuk ke dalam kantong kita ya untuk memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Dan tentu untuk tadi beribadah. Nah, jadi kan pertama kita harus mengasah skill kita itu dulu gitu. Cuma masalahnya banyak juga orang yang akhirnya bingung. Saya itu sebenarnya gimana caranya supaya bisa cari uang supaya yang apa ya, yang sesuai dengan diri saya sendiri gitu. Mungkin ada tips-tipsnya dari Pak Fuji ya untuk membuat kita bisa membaca diri kita. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang
apa namanya mengalokasikan uang gitu. Apalagi nih sebagai ibu rumah tangga kan kita kadang-kadang suka bingung nih gimana cara ngatur keuangan ya untuk macam-macam ya. Mungkin kalau di rumah keluarga yang biasa suami bekerja, kemudian si istri harus ngelola uang gitu ya untuk sekolah anak, untuk makan ya, untuk macam-macam lah ya, segala macam. Tapi kita tuh kadang-kadang nggak cukup gitu misalnya ada ya kurang tidak masukannya tidak mencukupi. Itu gimana caranya supaya kita bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik? Mungkin itu dua pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang persis. Ya, ketika berbicara kecerdasan finansial, cerdas finansial, yang poin paling pertama adalah ini. Satu, cara mencari uang. Iya. Ya, makanya sebenarnya udah dibahas tadi ya. Cara mencari uang itu ada 4 cara. Ya, entah kita bekerja atau bekerja kepada diri sendiri, atau kita bikin bisnis, atau mempekerjakan uang. Itu sebenarnya sudah dibahas. Nah, kemudian satu lagi cara mengelola uang. Ini juga cukup penting ya. Cara mengelola uang. Nah, ini yang poin penting juga ini. Ini kadang-kadang ketika membuka bisnis, ya memang ya seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi memang kita harus mencoba. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu hasilnya. Itu yang pertama. Kemudian setelah mencoba pun, kita harus punya jiwa tadi ya, jiwa yang tangguh, jiwa yang selalu belajar, ya, apa namanya, selalu memperbaiki diri, ya, selalu dievaluasi gitu. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang yang saya prihatinkan persis tadi ya, kita ketika membuka bisnis itu asal bikin bisnis, asal bikin usaha, asal bikin jualan. Padahal kalau yang punya ilmunya itu kalau mau buka bisnis, hal pertama dilihat dulu pasarnya ada atau enggak. Ada pasarnya nih, ada yang siap membeli nggak nih? Dari situ dulu. Jangan sampai kita bisnis jualan makanan A, tapi sebenarnya orang-orang mencarinya makanan B atau C gitu. Ya. Nah, orang-orang yang pada jago bisnis itu sangat menguasai ini. Mereka tahu marketnya dulu, pasarnya tuh tahu kira-kira kebutuhan orang tuh apa, yang mereka cari dari orang tuh pengennya apa. Nah, di situ mereka baru menciptakan produknya. Ya, menciptakan produknya sehingga begitu dijual akan pas diterima oleh market. Ada istilahnya produk market fit. Ya. Jadi produknya itu fit dengan market, cocok dengan market. Nah, ini kalau orang-orang yang jualan ini biasanya harus selalu memperbaiki ini nih, selalu mereview terus, mengevaluasi terus. Jangan-jangan produk kita udah nggak cocok di market, nggak diterima di pasar. Ya, jadi itu yang poin pertama ya, cara mencari uang. Kalau tadi yang cara mencari uang untuk bekerja dengan di bisnis orang lain, tadi udah saya sampaikan. Prinsipnya kita punya karakter yang baik, integritas, punya passion, punya semangat, dan punya skill, keterampilan. Skillnya juga yang unik, jangan yang skill yang sama dengan yang lain gitu. Kebanyakan yang di Indonesia kuliah di universitas, ya jurusannya ya ekonomi atau marketing, ya itu udah banyak yang lulusan sana gitu. Kita cari yang bidang-bidang yang lain yang khusus. Misalnya saja nih, mungkin banyak yang nggak tahu. Apa namanya? Saya belum banyak mengelaborasi yang di Indonesia ya. Tapi yang jelas kebutuhan di luar negeri itu besar. Misalnya di Jepang. Di Jepang itu kebutuhan untuk tenaga kerja itu sangat tinggi. Kenapa? Karena orang Jepang penduduknya makin turun. Setiap tahun penduduk Jepang itu minus 400.000 orang sampai 500.000 orang setahun. Ya, 400.000 itu minus loh ya tiap tahun. Oh, Sementara Indonesia tahu berapa jumlah penduduknya tiap tahun bertambah. Nah, ini orang bisnis harus tahu ini 4,4 juta setahun. Itu tiap tahun nambah 4 jutaan orang setahun. Di Jepang butuh 400.000 karena minus. Makanya sebenarnya ada peluang tuh, apa namanya, khususnya buat anak-anak muda kita ya, bekerja di luar pindah ke negeri, Jepang. kabur aja dulu ya. Ya, itu tadi tentang mencari uang.
Kemudian yang poin mengelola uang ya. Pengelola uang sebenarnya tadi juga udah disampaikan ya. Yang paling penting kita tahu ini. Ya, kita harus tahu pendapatan kita, ada pendapatan aktifnya berapa, pasifnya berapa. Kalau pasifnya masih nol, ya harus diusahakan gimana pasifnya bisa eh, di atas nol. Kita harus buka nih. Kemarin tuh ada postingan yang menarik nih. Ada seorang yang bekerja sebagai buruh di pabrik, gajinya standar UMK, tapi dia bisa punya rumah, bisa punya mobil. Kenapa? Karena dia nggak mengandalkan dari pendapatan aktif saja, tapi dia buka bisnis pendapatan pasif. Dia itu jualan online, dia itu juga menerima pekerjaan orderan, misalnya bikin website atau marketing online buat para UMKM, ya, atau buat desainnya, sehingga dia mendapatkan pendapatan pasif. Ya, kemudian juga masalah pengeluaran ini juga harus kita bisa mengelola dengan baik. Kenapa? Karena jangan-jangan dari pengeluaran itu ada yang bisa kita hemat gitu. Misalnya kan kadang-kadang kita belanja di toko A itu lebih mahal, tapi toko B bisa lebih murah. Ya kita belanjanya ke tempat yang lebih murah. Jadi bisa hemat di situ. Saya sering menemukan misalnya ya, kalau transfer uang ya lewat bank kan, itu kan kena biaya transfernya kan ada 6.000 rupiah ya standarnya. Itu kalau pakai yang yang dari Bank Indonesia BI Fast itu kan cuma 2.900, Iya, lebih murah. 2.500. Tapi ada juga yang lebih murah lagi, ya. Pakai flip. Ada misalnya pakai flip itu gratis. Atau pakai yang uang digital sekarang ya, pakai GoPay itu juga gratis ke bank manapun. Ya, itu kan kita bisa hemat di situ meskipun cuma 6.000 rupiah, tapi kalau misalnya ada 100 kali kan 600.000, lumayan. Ya, Iya. kita harus bisa cerdas juga mencari alternatif-alternatif bisa menghemat pengeluaran. Ya, jadi itu penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bisa open mic atau Izin eh bertanya, Bu. ya silakan Bu Velika. Oke, selamat pagi Pak Bahtar. Izin bertanya Pak, dari beberapa konsep yang Bapak jelaskan, menurut Bapak mana sih Pak yang benar-benar applicable atau actionable untuk orang-orang yang masih bekerja untuk orang lain dengan gaji yang terbatas gitu Pak. Terus apakah ada cara kita mengukur progres kita secara objektif untuk mencapai financial freedom gitu Pak? Apakah ada tools-nya atau hanya disesuaikan sama kebutuhan masing-masing aja Pak? Gitu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang terkait dengan ini, tiap orang itu akan berbeda-beda, Bu ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ya, karena kan memang misalnya saja kan ada yang kondisinya dia masih single, belum menikah, ada yang sudah menikah, tapi belum punya anak, tapi ada juga yang sudah menikah, baru punya anak satu, misalnya itu kan beda-beda kebutuhannya, ya. Atau juga yang anaknya udah 2 atau 3, ya, itu juga akan berbeda-beda. Makanya masing-masing harus perlu menyesuaikan, karena memang nanti kebutuhan tiap keluarga tadi bagian pengeluaran juga akan berbeda. Misalnya saja kalau sekarang kan kita mau milih sekolah pun kan pertimbangannya kan biaya sekolahnya. Kalau misalnya kita di sekolah negeri memang bisa murah, ya. Tapi ternyata kadang-kadang juga ada pengeluaran-pengeluaran lain di sekolah negeri. Dan juga ada catatannya, biasanya yang kalau di sekolah negeri itu secara kualitas ya, khususnya mungkin SD ke bawah, SD atau SMP itu mungkin sekolah Islam yang swasta masih lebih baik, karena perhatian dari guru kepada muridnya sangat besar ya, karena jumlah muridnya sedikit ya. Tapi kalau saya lihat kalau SMA itu level SMA biasanya udah banyak SMA favorit, bahkan SMA negeri pun juga udah cukup baik ya. Makanya di sini sebenarnya juga kita harus pinter-pinter juga ya, dalam arti
kita harus bisa juga melibatkan anak-anak kita nih untuk membantu menghemat pengeluaran. Misalnya saja ya, untuk pekerjaan rumah yang bisa diserahkan ke anak-anak, kasih kasih ke anak-anak gitu ya. Di sisi lain ini akan membantu melatih anak-anak kita mempunyai mental tadi ya, mental orang-orang yang sukses. Ya, orang-orang yang sukses itu biasa punya karakter yang baik dari segi tanggung jawab. Ya, anak kan sempat ada laporan dari penelitian ya, anak-anak yang dari sejak kecil sudah dididik untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu lebih sukses nanti. Karena mereka dari kecil tuh dia punya tanggung jawab. Berbeda dengan anak-anak yang dimanjakan dari awal. Udah dimanjakan, bahkan juga yang kadang-kadang salah tuh dalam pendidikan kita, anak-anak itu tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan. Semua keputusan dari orang tua. Ini juga bermasalah. Ya, khususnya udah SMP, SMA ke atas ya. Mungkin kalau masih SD masih lah. Tapi begitu anak-anak kita udah besar, itu kita harus melatih mereka juga membuat keputusan dari diri mereka sendiri. Kalau gagal, ya mereka juga harus belajar. Yang namanya gagal itu bagaimana gitu. Gak enaknya Hmm. bagaimana. Itu akan bermanfaat buat mereka nanti di masa depannya. Hal yang lain misalnya ya, mungkin bisa kita arahkan nih dari sekarang anak-anak kita, udah kamu misalnya dari awal bisa bisa mencoba mengejar target, bisa dapat beasiswa misalnya. Atau kalau kuliah, kamu ambil bidangnya yang bidang-bidang ini nih yang kelihatannya bagus nih untuk masa depan nih. Punya skill, misalnya skill bahasa asing, ataupun sekarang skill AI, ya kita arahkan gitu. Jangan jangan cari bidang-bidang yang pada umumnya gitu, yang semakin banyak saingannya gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa dapat beasiswa, kan bisa meringankan beban orang tuanya gitu ya. Dan alhamdulillah saya udah merasakan itu. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Di kolom chat coba saya lihat. Udah nggak ada ya, sudah cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Pak Fuji atas materi yang telah disampaikan. Dan terima kasih. Semoga kita semua semakin cerdas finansial, bisa bijak mengelola uang. Oke, kita tutup webinar pada saat ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.